Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk dulu ke latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap manusia memiliki martabat dan hak asasi yang sama sebagai ciptaan Tuhan, yang sudah melekat sejak lahir dan menjadi dasar untuk hidup layak. Namun kenyataannya, masih banyak pelanggaran nilai kemanusiaan di sekitar kita. Salah satunya, kasus yang akan kita bahas kali ini, yakni dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut kepada pasiennya. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik kepada profesi medis. Penting bagi kita untuk menegakkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan pelayanan publik. Selanjutnya adalah tujuan dari profesionalisme medis dan penghormatan terhadap hak asasi studi kasus pelecehan oleh dokter kandungan. Nah, tujuannya sendiri yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati. Kemudian tujuan kedua menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian tujuan yang ketiga meningkatkan tenaga medis untuk menjaga etika profesi dan kepercayaan pasien. Kemudian yang selanjutnya mendorong masyarakat berani melaporkan pelanggaran HAM, dan tujuan yang terakhir menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pelanggaran HAM. Kasus ini terjadi di Klinik Sahabat Garut pada pertengahan tahun 2024. Ada seorang dokter kandungan berinisial MSF melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG berlangsung. Salah satu korban berinisial EK mengaku bahwa tindakan dokter tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena adanya sentuhan di bagian tubuh yang tidak seharusnya. Tapi EK sempat ragu dan takut untuk melapor ke polisi. Beberapa hari kemudian ada korban lain berinisial E ini 24 tahun yang melapor ke polisi atas dugaan yang sama. Kasus ini mencuat setelah beredarnya video CCTV yang memperlihatkan dokter MSF melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pasiennya beredar di media sosial. Kemudian kasus ini memicu kemarahan publik dan membuat korban-korban lain mulai berani memberikan kesaksiannya. Setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya Polres Garut menetapkan Dr. MSF sebagai tersangka pada tanggal 17 April 2025. Pelaku kemudian diamankan untuk diselidiki lebih lanjut. Aksi tersebut diketahui dilakukan di rumah dan klinik ia bekerja. Sementara kasus ini terus diselidiki karena menimbulkan keresahan publik dan mencoreng nama baik profesi tenaga medis. Lalu aksi tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta pencabutan izin praktik pelaku dan SDR pelaku. Sementara IDI menilai bahwa tindakan pelaku telah melanggar kode etik kedokteran. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi kita semua calon tenaga kesehatan bahwa pelecehan seksual di dunia medis merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk merasa aman dan terlindungi saat menerima layanan kesehatan. Kemudian masuk ke konsep dasar. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang mencakup kebebasan setiap individu untuk bertindak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh segenap lapisan masyarakat. HAM memiliki beberapa sifat. Yang pertama, HAM bersifat universal, yaitu hak setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang suku, ras maupun golongan. Yang kedua, yaitu HAM tidak bisa dicabut, yang mana artinya hak setiap individu tidak bisa dihilangkan maupun diserahkan. Yang ketiga yaitu HAM tidak bisa dibagi karena semua hak-hak manusia saling terkait dan dijamin oleh segenap lapisan masyarakat. Kemudian yang keempat, HAM melekat pada setiap individu. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia di setiap detiknya sudah melekat hak yang mutlak menjadi miliknya. Yang kedua yaitu hukum kesehatan. Menurut Profesor Van der Mijen, hukum kesehatan yaitu semua peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Sedangkan menurut Profesor Van der Mijen, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Yang ketiga yaitu etika kesehatan. Etika kesehatan yaitu sebuah pedoman dasar bagi tenaga kesehatan yang membahas tentang moral, nilai, dan norma dalam mengatur perilaku tenaga kesehatan ketika melayani pasien dan masyarakat. Berdasarkan buku The Great Ideas, A Simplification of Great Book of Wisdom Word, etika kesehatan mengandung 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip bersamaan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip kebenaran. Menurut buku Etika Profesi Kesehatan yang ditulis oleh Darwin et al., filosofi moral dari etika kedokteran tertuang dalam 4 prinsip, yaitu yang pertama, autonomy, non-maleficence, beneficence, dan justice. Kemudian masuk ke kerangka konseptual uraian kasus. Nah, tindakan pelecehan Dr. Objin ini melanggar banyak sekali hukum. Yang pertama yaitu jelas melanggar hak asasi manusia, karena dalam hak asasi manusia, setiap tenaga kesehatan harus memberikan jaminan atas rasa aman, nyaman, integritas, dan privasi tubuh, serta hak atas martabat setiap individu, yang mana itu tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran etika kesehatan dan kedokteran. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan 4 prinsip moral tadi, yaitu yang pertama non-maleficence, autonomy, beneficence, dan justice. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran hukum kesehatan dan hukum pidana. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan UU TPKS, Kode Etik Kedokteran, dan KUHP, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya di slide setelahnya. Nah, dari tindakan pelecehan tersebut otomatis sangat berdampak pada kesehatan mental maupun psikologis bagi
korbannya. Nah, hal ini dapat membuat trauma fisik dan psikologis, hilangnya kepercayaan terhadap tenaga medis, dan menurunkan citra sebagai tenaga kesehatan di mata masyarakat. Nah, tindakan ini sudah harusnya menjadi tanggung jawab dan diproses secara hukum pidana, dan harus ada perlindungan dan pemulihan serta dari hak korban tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih upaya pencegahan untuk meningkatkan citra tenaga kesehatan lagi di mata masyarakat? Yang pertama, dengan melakukan edukasi etika dalam kedokteran. Yang kedua, pengawasan dalam praktik klinik. Kemudian yang ketiga, pelindungan dan pengawasan setiap hak pasien. Pada saat ini kita akan melihat beberapa pasal penting dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dilanggar dari kasus ini. Yang pertama ada pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa dan memiliki pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang berarti pasal ini mengingatkan kita bahwa korban memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan baik fisik maupun psikis. Yang kedua ada pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan keluarganya. Yang berarti ketika seorang tenaga kesehatan melakukan pelecehan terhadap pasien, ia telah melanggar hak korban atas kehormatan dan martabatnya sebagai manusia. Lalu ada pasal 34 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa ditahan atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam kasus ini, seringkali korban mengalami tekanan atau ketakutan untuk melapor, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting agar korban tidak merasa tertekan dan bisa mendapatkan kesehatan keadilan secara manusiawi. Selanjutnya pada slide ini kita akan melihat beberapa pasal yang dilanggar dari Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI yang menjadi pedoman etika bagi tenaga kesehatan terutama dokter. Yang pertama ada pasal 1 yang disebutkan bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Yang berarti dokter harus selalu menjaga kepercayaan pasien dan tidak boleh menyalahgunakan kedudukan atau kepercayaan tersebut. Yang kedua ada pasal 2 yang menegaskan pentingnya kemandirian profesional dalam mengambil keputusan secara etis dan bertanggung jawab. Pelecehan terhadap pasien menunjukkan kegagalan dokter untuk menjaga profesionalisme dan batasan dalam hubungan medis. Yang terakhir ada pasal 11. Pasal ini mengingatkan dokter agar selalu mengingat kewajibannya melindungi kehidupan dan kesejahteraan makhluk insani. Dalam konteks pelecehan, tindakan ini justru menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada pasien, sehingga bertentangan langsung dengan tujuan utama profesi kedokteran, yaitu melindungi bukan melukai. Baik, selanjutnya membahas Undang-Undang Hukum Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama, ada pasal 281 ayat 1 yang mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau SPO. Lalu yang kedua, ada pasal 368, jika tenaga medis diduga melakukan pelanggaran hukum, dapat dikenai sanksi pidana, namun harus didahului dengan permintaan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Selanjutnya ada pasal 25 ayat 1. Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya membahas melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berhubungan dengan kasus ini. Yang pertama ada pasal 6 huruf B, pelecehan seksual fisik yang mencakup perbuatan cabul. Yang kedua, pasal 6 huruf C yang berbunyi penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau relasi kuasa untuk melakukan perbuatan cabul. Lalu yang ketiga ada pasal 15 ayat 1 huruf C, I, dan J yang berbunyi pemberatan pidana jika tindak pidana dilakukan oleh tenaga kesehatan atau penyalahgunaan status, jabatan atau kepercayaan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dalam putusan Pengadilan Negeri Garut, pelaku MSS divonis 5 tahun penjara dan denda 50 juta karena terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap pasien hamil dengan dakwaan menggunakan UU TPKS. Kita masuk ke bagian pembahasan. Kasus ini beredar di media sosial sehingga menyebabkan publik dan orang-orang banyak tahu karena dalam video tersebut diketahui bahwa sang pelaku memegang alat ultrasonografi dan mengecek bagian perut, namun ia juga meraba-raba bagian atas perut. Nah, tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu korban dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga korban melakukan perlawanan, kata Kabid Humas Polda Jabar pada Kamis 17 April 2025. Selanjutnya, tinjauan dari sisi hukum. Ditinjau dari sisi hukum, tindakan pelaku memenuhi kriteria pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam kurung TPKS pasal 6 huruf B. Pelaku dapat dijerat pasal 6 huruf B UU TPKS dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 300 juta.
Ditinjau dari sisi etik dan kesehatan, pelaku telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang meliputi non-malfeasance, beneficence, justice, dan respect for autonomy. Selain itu, pelaku juga melanggar Kode Etik pasal 2 dan 3 yang mana mewajibkan seorang dokter untuk menjalankan profesinya dengan penuh kejujuran dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, ditinjau dari sisi hak asasi manusia, pelaku telah melanggar pasal 30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang hak atas perlindungan dan rasa aman. Selain itu, pelaku juga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak atas martabat dan integritas tubuh. Selanjutnya, sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut merupakan pelanggaran yang berat, baik itu dari sisi hukum, kesehatan, etika, dan juga hak asasi manusia. Dari sisi hukum, tindakan pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang PPKS dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Lalu dari sisi kesehatan dan juga etika, dokter tersebut telah melakukan pelanggaran kode etika kesehatan dan prinsip dasar profesi medis, sehingga tidak hanya mencoreng martabat profesi tetapi juga berujung pada pencabutan perizinan praktik. Dan yang terakhir, dari sisi hak asasi manusia, korban kehilangan hak atas rasa aman, martabat, dan juga perlindungan atas tubuhnya yang seharusnya dijamin oleh negara dan juga dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan.